Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi pada minggu yang lalu, yaitu tentang bentuk aljabar. Pada hari ini yang akan kita bahas adalah operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan pada pagi hari ini adalah yang pertama, menentukan hasil operasi penjumlahan bentuk aljabar, menentukan hasil operasi pengurangan bentuk aljabar, dan menentukan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Pada poin yang ketiga ini yang dimaksud adalah nanti dalam satu bentuk aljabar itu ada operasi penjumlahannya dan ada operasi pengurangannya. Baik, kita lanjutkan ya anak-anak ya. Sebelum kita masuk pada materi, di sini Bu Maya akan mengajak anak-anak semua untuk mengingat tentang suku sejenis dalam bentuk aljabar. Apakah anak-anak masih ingat tentang suku sejenis dalam bentuk aljabar? Nah, yaitu pada bentuk aljabar, suatu suku dapat dikatakan sejenis jika memiliki variabel yang sama. Jadi kalau variabelnya sama itu berarti dia merupakan suku yang sejenis. Nah, contohnya adalah tentukan suku yang sejenis dari bentuk aljabar berikut ini. Nah, dari sini tadi apa? Bahwa suku sejenis itu memiliki variabel yang sama. Nah, dari sini siapa saja yang sama? Pertama, kita cermati yang X dulu. Di sini yang variabelnya X lain ini siapa? Kita turut aja di sini. Oh, ini. Nah, kemudian Y. Siapa lagi yang Y? Kita turut aja. Oh, ini. Berarti dia sejenis. Kemudian XZ. Ada nggak di sini? Oh, ada, ini XZ. Nah, terakhir, ada ini nggak ini? Oh, ada ini. Maka yang pertama adalah 2X dan negatif 4X. Nah, negatifnya di sini diikutkan ya anak-anak ya. Jadi, negatif ini selain menjadi operasi, tapi dia juga sebagai tanda bilangan 4 ini. Jadi tetap diikutkan, negatif 4X itu diikutkan dalam satu suku. Yang kedua, negatif 3Y dengan 3Y. Nah, kalau positif atau tanda plus seperti ini ya tidak perlu ditulis juga di sini, tidak perlu ditulis. Karena seperti ini sudah menunjukkan bahwa dia positif. Selain ini tadi apa lagi? 3XZ dengan 6XZ. Kemudian yang terakhir adalah 10Z kuadrat dan negatif 5Z kuadrat. Nah, jadi di sini Bu Maya tekankan bahwa jika ada operasi pengurangan di depan angka, nah itu diikutkan menjadi satu kesatuan atau satu buah suku. Jadi ikutkan, jadikan satu. Iya ya, baik kita lanjutkan. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ya, di sini Bu Maya punya 4 jeruk. Ya, di sini Bu Maya punya 4 jeruk. Kemudian Bu Maya punya 2 jeruk. Beli lagi 2 jeruk. Sehingga ketika ini ditambah, dan saya punya 4 jeruk, kemudian ditambah atau beli lagi 2 jeruk. Jadinya ada berapa jeruk? Ada? Ya, ada 6 jeruk. Nah, di sini kalau kita perhatikan, 4 jeruk ditambah 2 jeruk, yang dijumlahkan hanya angkanya ini saja. 4 ditambah 2 hasilnya adalah 6. 6 jeruk. Seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya. Sekarang Bu Maya punya 4 jeruk dan 2 durian. Nah, kalau ini ditambahkan, 4 jeruk ditambah 2 durian, ya hasilnya tetap akan menjadi 4 jeruk dan 2 durian. Mohon maaf ya, Bu Maya ini salah. Seharusnya ini adalah 4 ya, 4 jeruk dan 2 durian.
Tuh. Nah, prinsip seperti ini tadi, ya, prinsip seperti ini tadi, nah ini adalah sebuah prinsip operasi penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar. Artinya yang dijumlahkan itu yang dijumlahkan atau dikurangkan itu hanya angkanya saja. Sedangkan variabelnya, kalau di sini yaitu jeruknya ini, ya dia hanya ikut terus. Nah, ini nempel terus di angkanya. Jadi yang dijumlahkan hanya angka-angkanya ini, sedangkan kalimat jeruknya ini nempel di angka terus. Gitu. Jadi bukan jadi 6 jeruk itu bukan. Jadi yang dijumlahkan hanya angkanya saja, 4 tambah 2, 6. Jeruknya walaupun di sini 2, bukan terus jeruk, tapi tetap jeruknya satu kali saja, seperti itu. Nah, inilah prinsip dari operasi penjumlahan dan pengurangan suatu bentuk aljabar. Jadi yang dijumlahkan atau dikurangkan itu adalah hanya suku yang sejenis. Nah, kenapa yang ini tadi tidak bisa dijumlahkan atau bedakan? Kalau yang ini tadi kan bisa berubah menjadi 6 jeruk, jadi 1. Kenapa? Ya karena dia sejenis. Maksudnya sejenis bagaimana? Dia sama-sama sebuah jeruk. Bedakan dengan ilustrasi yang kedua ini. Nah, ini berbeda jenisnya. Karena yang pertama jenisnya jeruk, yang kedua jenisnya durian. Jadi nggak bisa kita sebut menjadi 6 jeruk, atau kita sebut menjadi 6 durian, kan nggak bisa. Karena bisanya ada 4 jeruk dan 2 durian. Seperti itu. Nah, inilah prinsip dari operasi penjumlahan atau pengurangan bentuk aljabar. Nah, dan ini yang harus anak-anak pegang. Ya, harus anak-anak pegang, harus anak-anak pahami betul bahwa prinsipnya itu ini. Gitu. Jadi ketika anak-anak paham prinsipnya ini, insya Allah nanti ke depan anak-anak akan mudah dalam memahami dan menyelesaikan operasi-operasi baik penjumlahan maupun pengurangan dari bentuk aljabar. Nah, baik anak-anak, kita lanjutkan. Yang pertama tentang penjumlahan aljabar terlebih dahulu ya anak-anak ya. Perhatikan contoh berikut. Tentukan hasil penjumlahan dari 3x ditambah 2x. Yang harus pertama kita cermati adalah apakah bentuk aljabar ini merupakan suku yang sejenis, atau minimal adakah suku yang sejenis di bentuk aljabar ini. Nah, yang kita lihat apanya? Variabelnya. Apakah variabelnya ada yang sama? Yang pertama ini x, yang kedua apa? X juga. Oh, ternyata sama-sama x. Berarti dia sejenis. Maka 3x tambah 2x tadi, konsep seperti jeruk tadi, yang dijumlahkan hanya angkanya saja. Jadi 3 ditambah 2 saja. Sedangkan x-nya cukup nginduk aja salah satu di belakang angka ini. Sehingga 3 tambah 2 berapa anak-anak? Ya kita semua tahu 3 tambah 2 adalah 5. Nah, x-nya ikut aja. X gitu. Jadi bukan menjadi 5x. X ini bukan, ini salah besar ya. Jadi cukup 5-nya saja yang 3 tambah 2-nya saja yang dijumlahkan, x-nya cukup diambil salah satu saja. Seperti itulah prinsip penjumlahan dan pengurangan dari bentuk aljabar. Nah, baik, Bumoya lanjutkan ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya adalah tentukan hasil penjumlahan dari 3x ditambah 2y plus 2x. Langkah pertama, kelompokkan setiap suku yang sejenis dalam bentuk aljabar di atas, dalam bentuk ini. Nah, ini siapa yang sejenis anak-anak? Nah, suku yang sejenis tadi adalah suku yang memiliki variabel yang sama. Nah, dari sini siapa yang sama? Ya ini, x dengan x ini, 3x dan 2x ini sejenis ini. Nah, di sini Bumoya beri warna kuning ini sejenis. Nah, kita kelompokkan selanjutnya. Kelompokkan itu berarti seperti apa maksudnya? Kelompokkan itu maksudnya sepertinya dijejerkan ya. Jadi maksudnya adalah dijejerkan atau didekatkan seperti ini supaya nanti kita mudah dalam menghitungnya. Jadi 3x ditambah 2x, jadi 2x yang awalnya di belakang dipindah ke depan. Nah, pindahnya semuanya, jadi sekaligus tanda yang berada di depan angka 2 ini juga dipindahkan ke depan. Jadi bentuknya jadi seperti ini. Sehingga 3 ditambah 2, x-nya diambil salah satu, plus 2y. 3 tambah 2 berapa anak-anak? 5. Jadi 5x ditambah 2y. Inilah hasilnya. Nah, paham ya anak-anak ya? Oke, lanjut. Contoh yang ketiga. Tentukan hasil penjumlahan dari 3x ditambah 2y ditambah 2x ditambah 2xz
ditambah 3Y ditambah 5XZ ditambah 7M. Kok banyak, Bu? Nah, tidak masalah, mau sebanyak apapun ketika anak-anak memegang prinsipnya, yaitu menjumlahkan suku yang sejenis, insya Allah tidak akan ada masalah. Jadi langkah pertama adalah kelompokkan dulu yang sejenis. 3X sejenis dengan siapa? 2X, ya dijajarkan. Kemudian 2Y ini sejenis dengan siapa? 3Y, ya jajarkan nih, 2Y ditambah 3Y. Kemudian plus 2XYZ, nah mohon maaf, plus 2XZ. Dia sejenis dengan siapa? Sejenis dengan plus 5XZ. Nah, dijajarkan. Ingat ya, tadi tandanya, tanda bilangannya ini, tanda operasinya ini nginduk atau ngikut atau ngekor di angkanya ini. Ya anak-anak ya. Kemudian terakhir 7M punya nggak teman? Tidak punya, ya tulis sendiri aja. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, insya Allah mudah karena sudah jajar-jajar semua. Tinggal apa? Tinggal ngitung 3 tambah 2, kemudian plus 2 tambah 3, kemudian yang ini 2 tambah 5. Karena yang ini sendiri maka tidak perlu dijumlahkan, cukup ditulis ulang saja. Nah, tinggal ngitung anak-anak, 3 tambah 2, 5, 2 tambah 3, 5, plusnya kan nginduk nih, nah ngekor nih, ikut terus nih, nah terus 2 tambah 5, 7, nah tandanya juga ngekor nih, ikut terus nih, nah terakhir 7M, sehingga hasilnya adalah 5X ditambah 5Y ditambah 7XZ ditambah 7M. Nih, sampai sini paham anak-anak ya? Nah, baik, sebelum Bu Maya lanjutkan. Nah, Bu Maya mau mengingatkan, silahkan anak-anak tulis komentar di video ini ya, tulis komentar di video ini. Jadi anak-anak buka channel YouTube Bu Maya, Maya Merina. Kemudian di bagian video yang ini, jadi di Aljabar part 2, silahkan anak-anak tuliskan komentar, tulis nama kalian dan kelas kalian, sehingga nanti Bu Maya bisa mengecek siapa saja yang sudah melihat, menonton, memperhatikan video Bu Maya. Begitu ya anak-anak ya. Oke, baik anak-anak, Bu Maya lanjutkan. Selanjutnya tentang pengurangan aljabar. Perhatikan contoh berikut. Tentukan hasil pengurangan dari 2X dikurangi 3X ya. Yuk, 2X kurangi 3X sama, yang dikurangkan hanya angkanya saja, sehingga 2 dikurangi 3, X-nya ngekor salah satu. 2 kurangi 3 berapa sih anak-anak? Ya, hasilnya adalah negatif 1X. Jadi negatif 1X. Nah ini pesan yang harus anak-anak ingat. Dalam aljabar biasanya angka 1 di depan suatu variabel itu tidak dituliskan. Jadi dalam aljabar itu kalau angka 1 biasanya nggak dituliskan. Yang tidak dituliskan siapa? Yang tidak dituliskan angka satunya loh ya. Bukan variabelnya, tapi angka satunya. Sehingga bentuknya menjadi seperti apa, Bu? Jadi seperti ini. Nah, ini seperti ini. Jadi satunya itu hilang. Sehingga hanya menjadi negatif X. Negatif X ini sudah berarti bahwa negatif 1X. Tapi karena 1 sudah lazim atau sudah kebiasaannya bahwa kalau hanya angkanya 1 itu tidak dituliskan. Begitu anak-anak ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Tentukan hasil pengurangan dari 3X min 2Y min 2X. Kelompokkan ya. Karena ini terpisah, maka kelompokkan suku-suku yang sejenis. Siapa yang sejenis? Yang sejenis adalah 3X dan 2X. Ya, 3X dan min 2X. Nah, ini dikelompokkan. 3X min 2X ini dijajarkan ini. Ya, dijajarkan. Tadi kan min 2X nih di belakang. Nah, sekarang maju semua ini. Sekalian tanda minnya ini diikutkan maju semua. Sehingga 3 min 2 berapa anak-anak? 1X. 2Y-nya kan nggak ada temennya ya, nggak usah dihitung. Cukup ditulis terus saja. Nah, tadi apa pesan Bu Maya tadi? Bahwa ada angka 1 di depan variabel itu tidak perlu ditulis. Maka bentuknya menjadi X plus 2Y. Nah, seperti ini anak-anak. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya, tentukan hasil pengurangan dari 3X dikurangi 2Y
dikurangi 2X, dikurangi 2XZ, dikurangi 3Y, dikurangi 5XZ, dikurangi 7M. Waduh, banyak ini Bu, bagaimana? Tidak perlu bingung. Pegang aja prinsipnya. Kelompokkan suku-suku yang sejenis. Nah, yuk, yang pertama siapa? 3X ini sejenis dengan siapa? 2X, tetapi ingat tandanya ini harus ngikut. Sehingga yang pertama adalah 3X dikurangi 2X. Selanjutnya, min 2Y. Dengan siapa? Dengan min 3Y. Nah, jadi ngikut terus ya tandanya ini ya. Ngikut di depan angka. Nah, ngikut ini, ngikut semuanya. Selain Y, kemudian siapa lagi? Nah, ini min 2XZ ini. Ini sejenis dengan siapa? Sejenis dengan min 5XZ. Tuh. Terakhir siapa? Ini sudah ya. Ini sudah terakhir berarti tinggal min 7M. Nah, sudah kalau sudah seperti ini mudah sekali anak-anak ya. Tinggal ngitung saja. 3 kurangi 2, min 2, min 3. Kemudian min 2, min 5. Kemudian ini min 7M. Ya kan? Min 2, min 3. Ini min 2 tulis di sini, min 5 tulis di sini. Terus XZ-nya variabelnya cukup tulis salah satu. Min 2 tulis di sini, min 3 tulis di sini. Variabelnya ngikut salah satu. Nah, kalau sudah seperti tinggal ngitung anak-anak. 3 kurangi 2, 1X. Min 2, min 3, kita punya hutang 2, kemudian kita hutang lagi 3. Maka hutang kita menjadi 5. Nah, min 5Y. Min 2, min 5, punya hutang 2, kemudian hutang lagi 5, sehingga menjadi hutang 7, terakhir min 7M. Sehingga bentuk ini bisa kita rapikan menjadi X min 5Y, min 7XZ, min 7M. Jadi yang kita rapikan adalah ini. Karena tadi, jika ada angka 1 di depan variabel, tidak perlu dituliskan. Sampai sini anak-anak semua paham ya? Nah, Bu Maya ingatkan, jika anak-anak ada pertanyaan atau kesulitan, jangan segan-segan untuk bertanya. Jadi silahkan tanyakan saja ke Bu Maya, supaya anak-anak menjadi paham. Baik, kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Ya, langsung saja. Prinsipnya sama, yaitu kelompokkan suku-suku yang sejenis terlebih dahulu. Sudah, prinsip ini aja yang anak-anak pegang. Jadi kalau prinsip ini anak-anak pegang dengan baik, insya Allah semua jenis soal penjumlahan pengurangan bentuk aljabar pasti anak-anak akan mudah dalam menyelesaikannya. Ya, misalnya seperti ini, 3X dikurangi 2Y dikurangi 2X dikurangi 2XZ ditambah Y ditambah 5XZ dikurangi 7M. Prinsipnya kelompokkan yang sejenis. 3X sejenis dengan siapa? Min 2X, ya kelompokkan, dijajarkan. Min 2Y sejenis dengan siapa? Plus Y, ya jajarkan. Nah. Min 2XZ sejenis dengan siapa? Plus 5XZ, ya jajarkan. Nah, seperti ini. Terakhir min 7M karena dia sendiri ya ditulis sendiri. Nah, kalau sudah seperti ini, 3X min 2X, min 2XZ plus 5XZ, min 7M. Nah, ini kenapa kok sini kosong? Nah, di sini maksudnya Bu Maya adalah mengingatkan kalian bahwa nah ini kok min 2Y plus Y Bu. Nah, plus berapa? Nah, tadi kalau ada variabel tanpa angka, berarti angkanya itu sebenarnya adalah 1. Atau kebalikannya, jika ada angka 1 di depan variabel, biasanya tidak perlu dituliskan. Sehingga kalau ini mau dituliskan kan bentuknya menjadi seperti ini. Min 2Y plus Y, mohon maaf, min 2Y plus 1Y. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal apa anak-anak? Tinggal ngitung ya. Jadi 3 min 2, X-nya tulis salah 1. Min 2 plus 1, Y-nya tulis salah 1. Min 2 plus 5, XZ-nya tulis salah 1. Min 7M, tulis. Kalau sudah seperti ini tinggal ngitung anak-anak. 3 kurangi 2 berapa? 1. Min 2 plus 1 berapa? Min 1. Min 2 plus 5 berapa? Min plus 3, mohon maaf, utang 2, kemudian kita nyaur 5, plus 3. Kemudian terakhir adalah min 7M. Nah, sudah selesai bentuk ini. Tapi jika mau kita rapikan, bentuknya menjadi X
min Y plus 3XZ min 7M. Jadi satunya tidak perlu dituliskan. Nah, seperti ini anak-anak ya. Baik, apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Jelas yang pertama adalah bahwa operasi penjumlahan dan pengurangan itu dapat dilakukan pada bentuk aljabar yang termasuk suku sejenis, atau bahasa mudahnya adalah yang bisa dioperasikan itu yang sejenis, itu aja. Kalau nggak sejenis atau tidak ada yang sejenis, ya cukup tulis saja, tidak perlu dioperasikan. Contohnya apa ya? Contohnya yang 7M tadi, dia nggak pernah dioperasikan, hanya ditulis terus sampai selesai. Itu. Lalu suku sejenis itu apa? Suku sejenis itu adalah suku yang memiliki variabel yang sama, itu ya anak-anak ya. Jadi ini yang dapat kita simpulkan. Nah, baik anak-anak, kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran atau penghujung video. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya, atas atensinya, atas apa ya, semuanya lah. Jadi terima kasih sudah belajar dengan baik, sudah belajar dengan sungguh-sungguh, sudah berpartisipasi dengan baik pada pembelajaran matematika hari ini. Semoga apa yang Bu Maya sampaikan hari ini bermanfaat. Jika ada kurang dan lebihnya, Bu Maya mohon maaf. Bu Maya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.